Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, kita baiknya mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau masih memberi napas kehidupan buat kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, sebelum kami berangkat ke kesibukan kami masing-masing, berfirmanlah, karena di pagi yang indah ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. 1 Yohanes 4 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, masih kita ingat cerita tentang polong bodak atau cerita cintanya monyet? Dalam hal ini, kisah ini menceritakan bagaimana si monyet menyelamatkan seekor ikan dari kebanjiran. Padahal seperti yang kita ketahui, habitat ikan yang membuat dia hidup. Saking cintanya si monyet kepada ikan itu, dia takut ikan itu mati kedinginan. Lalu dia mengambil ikan itu dan membawanya ke atas pohon dan ditempatkannya di dahan yang rindang dan menyelimutinya dengan daun pohon itu, dan dia tidur di sampingnya untuk menjaganya. Ketika dia bangun, sangat terkejut melihat ikan itu telah dikerumuni oleh semua semut, dan dia sangat-sangat terkejut. Ketika dia bangun, sangat terkejut melihat ikan itu telah dikerumuni oleh semut, dan dia sangat-sangat terkejut lagi melihat ikan itu serta menggoyang-goyangkannya. Padahal ikan itu sudah kaku dan tidak bergerak dan sudah mati. Akibatnya si monyet ketakutan, dan akhirnya dia melarikan diri dengan meninggalkan ikan dan semut itu. Artinya, kita mau melihat cinta kasih si monyet menyebabkan kematian ikan itu. Kita mau melihat cinta kasih si monyet menyebabkan kematian ikan itu. Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Allah ketika memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia ini. Tujuannya adalah kehidupan yang kekal. Artinya, ketika kita membicarakan cinta kasih, di sana harus ada kehidupan, bukan kematian. Ketika kita membicarakan cinta kasih, di sana harus ada kehidupan, bukan kematian.
ketika Allah melihat dunia ini dan isinya telah jatuh ke dalam dosa, dan kalau dari diri manusia itu tidak mungkin lagi ada kehidupan, tinggal menerima hukuman, yaitu kematian untuk selama-lamanya. Dari keadaan itulah Allah berinisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal supaya manusia itu memperoleh kehidupan dan hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Ketika Paulus memahami begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, dia mengatakan dalam suratnya yang tertulis dalam 1 Korintus 13, dia katakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahwa menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara yang terkasih, untuk memberi kehidupan bagi kita manusia yang hidup dalam lumpur dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan tujuan agar kita juga melakukan hal yang sama, yaitu hidup dalam kasih. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dengan tujuan agar kita juga melakukan hal yang sama, yaitu hidup dalam kasih. Sebagai orang percaya dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan, sebaiknya kasih itu menjadi ukuran bagi kita. Sebaiknya kasih itu menjadi ukuran bagi kita untuk dapat melakukan hal yang baik, karena tanpa kasih bantuan Kristus dengan Roh Kudus-Nya, kasih itu akan menjadi hambar. Karena tanpa kasih Kristus, kita tidak dapat berbuat yang baik. Tanpa kasih Kristus, kita tidak dapat saling mengasihi. Tanpa kasih Kristus, persaudaraan kita akan saling menjatuhkan. Untuk itu, mari kita hidup dalam kasih, karena kasih itu akan selalu memberi dan membuat kita hidup untuk selama-lamanya. Untuk itu, mari kita hidup dalam kasih, karena kasih itu akan selalu memberi dan membuat kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman. Dengan kasih-Mu, ketika Engkau melihat kami manusia hidup dalam lumpur dosa, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memperoleh hidup yang kekal kami manusia yang berdosa ini. Untuk itu Tuhan, ajar kami supaya kami meniru apa yang Kau lakukan, apa yang Kau berikan dalam dunia ini, dan itu akan
terlaksana ketika kami ada. Ketika kami melaksanakannya dengan baik. Kami yakin dengan Roh Kudus-Mu kami akan melakukan kasih kepada semua orang sebagai wujud nyata karena kami mengasihi Allah dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di masyarakat kami, lingkungan kami, di gereja kami. Biarkanlah Tuhan kasih itu yang menjadi ukuran untuk melakukan yang baik. Biarkan Tuhan kasih itu menjadi pedoman untuk hidup kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami untuk hidup dalam kasih. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan marilah kita untuk dapat beraktivitas satu hari ini. Salam sehat buat kita semua. Horas.